kita mau beli gas kecil untuk masak puncak. Oke guys, naik gunung guys. Itu cari pop mie. Nggak boleh disebut ya. Mie, boleh. Oh iya. Ini boleh. Ada itu tuh. Ada itu tuh. Kena endorse itu nih. Tutup videonya. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di puncak. Puncak rumah kawan. Kedua kita ini lagi kumpul sama kawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itulah kayak jauh nih. Dari mana tuh bang? Dari puncak gunung tertinggi. Waduh. Ribet ya nih. Apa? Kesampun nih. Nak podcast ke? Maaf guys. Nak apa nih? Gunung Dari baru. gimmick baru. Kita hari ini ceritanya lagi di bawah langit. Puncak. Ada bintang ya, tapi nggak ada bintang sih. Karet. Oke, coba Arya langsung ini perkenalan diri. Hah? Perkenalan diri lagi. Wow. Oke. Amboy. Perlihatkan itu. Endorse. Endorse ya kita. Kita nggak ada endorse guys. Nggak ada. Hai guys. Alhamdulillah. Belinya juga nggak ada diskon kok. Ini punya kawan. Itu nggak ada endorse gak? Ini Nah, ini kita ya gitu. jangan masukkan dulu. Mak ya, mau nak makan apa lah? Yang fokus. Jadi Nggak ada apa ya? ini abang-abang ini fokusnya ngomong ya. Ngomong ya, tanyakan ya apa. Jadi maksud kita di sini apa nih? Nah, tapi saya fokus masak ya. Yang ada saya ngomong. Mana pula gitu pula. Nggak sambil lah kayak minum. Ini aja deh. Nih, saya nggak minum ini. Allah ya. Nih tadi. Aku udah itu. Ganti minum. Keyword kita. Halo guys, oke. Jadi ini bukan minggu depan yang minggu lalu. Karena minggu lalu kami tertunda. Ngapa ya tertunda ya? Karena abang kita, Bang Adim dalam kondisi Sakit marut. Oh, Gitu. iya. Itu dia. Beliau sudah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sehat po. Oke. Kata-katanya Bang Adim untuk malam ini. Mantap. Yes. Kenapa lah kita gimmick ini nih gimmick naik gunung nih? Ya jadi kita sebenarnya mau naik gunung. Nah, cuma karena minim waktu dan pastinya minim budget, Itu yang paling paling krusial. krusial. Ya. Kita sebenarnya mau ke Gunung Kawi. Tidak bisa dihindari. Apa? Kita sebenarnya mau ke Gunung Kawi. Hah? Di Kawi. Kayak kita kan di Sungai Kawi. Jauh ya, astagfirullahaladzim. Itu jauh rupanya. Tidak ini ya. Saya pikir beneran sungai Kawi. Oke, nanti kan kita udah di ibaratnya kita udah di puncak ya. Oh, ya. Dan kalau puncak tuh kan kita tinggalnya di Pontianak. Kemudian kita jauh dari Puncak. puncak ya. Jauh dari puncak kok bisa? Emang di Jauh Pontianak? dari rumah. Jauh dari puncak gunung, jauh dari rumah lah istilahnya. Jauh dari rumah. Nah itu kan dalam Islam, membahas Islam ya. Itu ternyata ada pembahasan terkait dengan fikih, ternyata fikih yang berhubungan dengan perjalanan. Perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh. Kasih minum pucat tuh mukanya. Ini mukanya salah apa namanya bibir nih. Kayaknya ini nih bahaya nih. Ini makan kertas nih. Tahu lagu halal kan? Udah habis dah. Alhamdulillah. Pucat tuh bibirnya, lihat tengok. Saya zoom. Pucat sumpah. Ini karena suhu di atas gunung Ya Allah. hampir mendekati Dingin banget. derajat Celcius. Wah. Minumnya es lagi tuh. Minum es. Minumnya kopi. Biar tetap terjaga kesadarannya. Nanti kalau dingin itu kan membawa rasa ngantuk. Ngantuk tidur nanti nggak bangun. Masih Bangun langsung ke
Al-Bazar. Langsung lah nih, mungkin kalau perjalanan tadi tuh saya bilang, kita kan ada piki-piki gitu kan. Wiki-wiki. Itu apa sih? Oh itu Bisa disebutkan ya? Ini latte. Kopi latte. Manisnya ternyata. Padahal ngecek gulanya tadi itu cuma 16 gram. Yang cair tuh guys. ini apa? Ini berapa? Berapa gram? Ini Goldie. Gulanya 15 gram. Nah, ini manis. Jadi gimana? Iya, Oh, manis. ini lah saya tanya ya ini. Kan kita udah di ibaratnya udah di atas nih kan. Iya. Lah, Nih. kenapa sih? Habib tinggal di mana? Asal Asal mukim atau asal lahir? lahir. Asal lahir saya asalnya di desa Sungai Nipah. Nipah tuh ada Apa disebut desa Sungai Nipah? Karena di sungai banyak Banyak pohon nipah. Nipah tuh cacing atau buah? Hmm? Nipah tuh cacing atau buah? Buah. Cacing nipah. Ada Kan cacing nipah kan? Ada. Cacing yang dia suka di tanaman buah nipah. nipah. Oh. Nipah Sana ada tuh bukit buah. nggak? Ada bukit nggak sih di sana? Nggak ada. Tempat wisata apa jadinya di sana? Nggak ada. Nama juga desa. Desa itulah tempat wisata. Banyak ladang, banyak sawah. Berarti nggak seru berarti. Mata pencarian di desa tuh nelayan kebanyakan. Oh ini bukan pucat, kayak itu gara-gara tepung itu tuh. Kertas nih, orangnya bilang kertas. Tak enak bang macam kertas itu dia. Macam dia pernah makan kertas. Tapi udah pernah naik bukit atau pantai gitu Pak? Udah pantai sering. Naik pantai. Pantai apa? Pantai, gunung. Ini Nah, pantai apa? pantai Samudra. Wih. Samudra Indah. Yang umum saja ya. Kura-kura Beach. Wih. Terus ada yang di Jawai. Oh Putri Seraya. Pantai Iya, Jawa. Sampai Jawa. Pokoknya itulah ada bukit. Kemarin lebaran sempat kesanaan. Terus bukit juga pernah. Kenapa? Saya lupa apa nama. Yang mau ke arah Diam Berawan. Bukit. Ini Bukit bawang. ya? Bukit Bawang pernah enggak? Sepancong. Bajamur. Enggak. Kalau Bedawan kan sana lagi sepancong. Diam Berawan, Diam Merasap, Ah. Diam Mengkayang. apa lagi kemarin tuh. Nah, pokoknya itulah. Terus puncak Bogor masuk gunung kan? Puncak Bogor. Nggak tahu sih. Sebenarnya di Kalimantan Barat tuh udah ada gunung. Itu cuma Ya, bukit. Kamu belinya Ada bukit itu sih kayaknya di Sambas ada bukit umpet kan. bukit Tinggi. Karena gunung tuh kalau misalnya pernah ke Jawa tuh gunung tuh beda jauh dengan bukit. Hampir 5 kali lipat tingginya. Oh gunung itu lebih besar itu ya. Lebih ini Besar, NDPL-nya dan lebih. dia juga pernah aktif gitu. Pernah mengeluarkan lahar. Mas online, pernah online. Nah, jadi dia kadang aktif, kadang tidak aktif. Oh, Ada gunung yang tidak aktif selama-lamanya, tapi dulu pernah aktif gitu bahasanya. Itu baru bisa disebut gunung. Ya. Oh gitu. Jadi ini beliau ini pendaki lah nih sebelah kita ini. Tapi sekarang kayaknya udah lama lah. Ya, udah. Bisa lihat dari bentuk. Iya kan? Kalau Bentuk saya baru. termasuk Tapi pendaki memang. tapi di Pontianak ada bukit. Wah, gua tahu kan? Kenapa? Bukit rel. Hotel. Nah, dengan Mana itu enggak yang kayaknya cuma penuh NDPL ya? ya yang penting bukit. Yang penting bukit 50 ya. Di mana tuh? di Batu Layang. Batu Layang. Di dia dah. Cepatnya Kak, boleh enggak jadi video gitu 38 menit? Di Batu Layang. Nah, cuman sekarang udah mau hilang kan. Kayak diambil itu dikerok. Sebenarnya kalau di kota kita tidak perlu cari gunung. Cari hotel yang lantai paling tinggi gitu kan, tadi Haris gitu kan. Yang mahal. Atau di Ibis. Nah ya, terus harus gampang. Ngapain? Ngapain ya? Ngeliat view. Terus sekarang ya udah sampai kemana aja ya? Saya baru Sampai ke puncak komedi. Tapi terakhir saya kemarin ini ke Sepancong bang. Nah ini nih ada berapa yang kayak sini mau nanya kak sama kawan-kawan. Saya kan baru berapa kali ya? Baru 3 lah
Baru 3 kali. Jadi perjalanan itu dari yang perjalanan pertama sama kedua tuh lumayan singkat, ndak sampai mau 1 harian gitu lah. Nah jadi trik saya yang terakhir nih, yang sepancong nih, itu tuh sampai hampir satu hari 1 malam gitu, hampir 24 jam lah. Jadi itu mau nanya yang disiapkan tuh apa gitu. Jadi saya kayak merasa pas naik kemarin tuh karena waktunya lebih panjang kan. Jadi beberapa persiapan tuh kayak kurang gitu. Syarat-syaratnya apa ya, kayak dalam Islam tuh boleh gak sih kita kalau naik gunung tuh ada yang bukan mahram gitu, misalnya teman perempuan gitu, boleh gak gitu bawa? Nah, ada kan kayak gitu. Bawa ke dalam carrier. Masuk dalam carrier. Sangat tidak pantas. Karena saya pernah baca buku yang Bang Farid pinjaman kemarin tuh, kalau kita mau safar tuh harus ada yang mahram gitu kalau yang perempuan. Nah jadi maksud mahramnya nih apa ke perempuan sama teman perempuannya, atau perempuan sama suaminya, atau sama saudara kandung, atau gimana gitu. Banyak sih semua pertanyaan, tapi yang mau saya tanyakan pertama ini loh, Jadi gimana Bang sebelum kita berangkat tuh. Sudah, gas. Ini sebelum nanya nih. Saya mau makan. Tunggu Mau dulu. makan. Tunggu dulu lah. Aku Safar ya, safar. banyak takutnya. Kalau dalam bahasa Arab tuh pergi itu banyak. Bisa pakai dahaba juga pergi kan. Safar juga pergi. Apalagi hijrah itu juga pergi, bahasa ini juga pergi. Pindah ya kan, sama. Karena bergeraknya dari posisi satu ke posisi lain juga namanya pergi. Nah, cuman bedanya kalau safar itu kita pergi tapi balik lagi. Jadi kalau hijrah kita pergi tapi tidak balik lagi, langsung tinggal di tempat itu. Tuh. Makanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah udah langsung tinggal di Madinah, tidak balik lagi ke Mekah. Itu namanya hijrah. Kalau zahabah tuh kita pergi tapi bentar aja, dekat, dan waktu baliknya tuh tidak lama. Jadi kalau kita pergi ke pasar, Itu kita zahabah. pakai kata dahabah. Dahabah. Alhabu ilasu, saya pergi ke pasar. Tidak bisa kita pakai pergi ke pasar itu dengan kategori safar. Kalau dalam fikih, safar tuh sebenarnya ada pembagiannya lagi. Ada safar yang wajib, jadi ada safar wajib. Itu Itu wajib tuh safar. harus wajib safar. Apa saja yang kita diwajibkan safar? Yang pertama untuk haji. Wajib bagi kita safar untuk haji. Ah, Karena itu merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Ya, sekarang itu seharusnya ketika kita memang tidak disibukkan kepada sesuatu hal yang lain, ahsannya, bagusnya kita adalah menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala kecukupan untuk haji. Karena miskin itu bukan alasan, tidak berduit itu bukan alasan untuk haji. Ya, kan kita bisa nabung dulu, atau kita bisa planning dulu. Kalau misalnya nabung hari ini sekian, nah, sampai kita bisa haji itu kapan? Nah, istilahnya ada usahanya, nah, ada kesungguhannya. Jangan sampai kita kali mikir oh haji tidak mungkin bisa ini karena lama nunggunya, duitnya juga sebanyak, lalu tidak ada ikhtiarnya, tidak ada istihadnya, tidak ada kesungguhannya, kan tidak bisa. Kemudian safar yang wajib selain haji, umroh. Jadi umroh itu juga wajib dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau mazhab yang lain mungkin menganggap umroh itu sunnah, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu umroh itu juga wajib. Maka bagi seorang muslim itu wajib baginya untuk haji sekali, umroh sekali. Atimul hajj wa umrata lillah, itu ada dalam Al-Quran. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Yang disebutkan sepaket itu haji dan umroh untuk Allah. Maka haji dan umroh itu juga termasuk wajib. Itu yang jadi dalil dalam mazhab Syafi'i, haji dan umroh itu wajib. Apalagi safar yang wajib. Kalau seandainya suatu kampung, kita hidup di suatu kampung, tapi dalam kampung itu tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada pengajian, tidak ada kajian, tidak ada pondok pesantren, maka wajib bagi kita untuk safar.
ke desa atau ke kampung atau ke negeri yang di sana ada ustadz, ada ulama, ada kajian, ada majelis ilmu, ada pondok pesantren, itu wajib. Kemudian safar yang sunnah itu safar untuk dakwah, itu sunnah. Misal kita mau ngisi ceramah atau mau bantu ulama di suatu tempat negeri atau nemenin ulama untuk dakwah, maka itu sunnah. Atau untuk mengajar, itu sunnah. Atau untuk perkara-perkara yang di situ ada nilai kebaikannya, itu sunnah. Kemudian kalau mubah, yang kayak pergi ke gunung itu mubah. Mubah ya, pergi ke gunung itu mubah. Mau ke gunung, ke pantai, mubah. Nah, yang makruh, ke tempat-tempat yang malah menurunkan iman misalnya. Bali yang kurang bagus. ke Bali kan. pantai ya, warsi mati Atau ke tempat-tempat yang di situ membuat hal-hal yang berkemungkinan buruk buat kita. Ke tempat orang-orang fasik atau ke tempat orang-orang yang di sana kebanyakan pendosa. Karena lingkungan itu ngaruh buat kita. Kalau kita sering berada di lingkungan orang-orang saleh, maka pasti iman kita bertambah. Maka jangan heran zaman sekarang orang-orang tuh imannya mudah turun karena lingkungan orang-orang tidak soleh semuanya. Beda halnya kalau kita di lingkungan orang soleh, bisa tinggal di Mekah gitu lah ya. Otomatis kita semangat sama solehnya, tinggal di Mekah. Orang-orang semuanya berebut untuk sholat, Ibadah. yang pertama, ya kan, kebutuhan sudah terpenuhi. Beda kalau di Indonesia, kebutuhan kita tidak terpenuhi. Kurang enak. Kita kebutuhan terpenuhi itu bukan karena uang itu cukup, tapi kita hemat. Itu bedanya kadang. Kalau yang haram berarti kita perginya itu untuk maksiat, untuk buat dosa. Perginya misalnya untuk Kabur dari hutang. pacaran, ya. Perginya untuk bisa senang-senang sama nikah lari akhwat, ya kan. Nah, nikah lari atau kawin lari. Ya. oh salah Nikah lari. Nikah. dulu gini Saya terima nikahnya. ya ini Sabila dulu nih salah. Jadi yang diberikan rukso itu yang mana? Diberikan rukso itu semuanya kecuali yang haram. Rukso itu bang. Kemudahan. Hmm. Jadi orang yang safar itu diberikan kemudahan. Bagaimana kita melakukan safar? Nah, begitu juga agama memberikan kemudahan. Kalau secara bahasa ya, secara bahasa. Kan ini kan kita udah masuk bulan Safar. Safar. Ya. Ini udah tanggal 3 ya So far so good. Ya, Iya, iya. safar. Safar Safar. Nah itu hampir maknanya hampir kurang lebih sama, cuma bedanya kalau safar itu pakai sot, kalau safar itu pakai sin. Tapi maknanya kurang lebih sama. Kalau safar itu artinya kosong. Kenapa disebut kosong? Karena di bulan safar itu orang-orang Arab tuh meninggalkan rumahnya, jadi rumahnya kosong. Untuk apa? Melakukan perdagangan. Kalau orang Arab kan melakukan perdagangan. Tapi artinya sama bang. Lata syita iwa saif, ya, melakukan perjalanan musim dingin sama musim panas untuk melakukan perdagangan, berdagang, jual beli. Kalau enggak gitu kan enggak dapat penghasilan maisha. Kalau safar, nah, safar itu artinya nampak. Nah, ada juga menyebutkan wa khuruj wa dhuhara, nampak. Bagaimana bahasa sholat zuhur? Zuhur itu dhuhara artinya nampak. Karena ketika siang itu semuanya nampak. Tidak gelap ya kan, atau orang sedang melakukan perjalanan nampak. Tidak mungkin orang melakukan perjalanan itu sembunyi-sembunyi, nggak bisa, tapi kelihatan dia melakukan perjalanan. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Tergantung dulu. Kalau misalnya safarnya wajib, maka persiapannya itu lebih harus komplit lagi, detail. Kalau sunnah, maka persiapannya sesuai kebutuhan saja. Kalau mubah sama makruh, ya persiapannya enggak terlalu harus gimana sesuai kemauan kita aja. Sebenarnya persiapan itu enggak ada unsur kayak harus wajib, sunnah, enggak ada persiapan. Terutama di persiapan yang wajib itu baru ya. Yang pada safar yang wajib, maka persiapannya juga wajib. Nah, tapi kepada yang lain itu maka enggak terhitung. Kalau misalnya pergi melakukan perjalanan, di situ ada akhwat dan akhwat pergi tanpa mahram, maka tidak boleh. Perempuan itu sholat paling bagusnya adalah di tempat yang tertutup, tidak dilihat orang dan
paling sempit tempatnya. Sempit? Tidak ada orang yang bisa ngelihatnya, tidak ada orang yang bisa masuk ke situ. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah seorang wanita itu sholat, apakah bagusnya di ruang tamu atau di kamar? Maka bagusnya di kamar. Jadi tempat yang saking tertutupnya itu paling bagus untuk perempuan. Bahkan kalau seandainya dipilih nih, sholat di rumah atau sholat di masjid, maka perempuan itu afdolnya sholat di rumah. Dalam perkara sholat aja, wanita itu Dijaga. diharuskan di rumah. Apalagi perkara yang tidak penting selain sholat. Naik gunung. Melakukan perjalanan naik gunung kan tidak penting. Siapa bilang naik gunung penting? Penting. Untuk mental, untuk Menjaga ini, kesehatan. mental health. Itu kan untuk laki-laki. Kan yang kita bicarakan perempuan nih. Ini perempuan pergi gunung tapi tidak sama mahramnya, maka itu bisa haram. Nah, tapi hari ini banyak tren tuh kayak itu tuh perempuan. Ya, karena tidak tahu. Apa? Misalnya lagi patah hati misalnya kan. Ah, Itu solusinya gimana misalnya kalau perempuan Nah, mau naik gunung? mau naik gunung gimana? Berarti harus sesama mereka. Kalau dia mau pergi, maka ajak mahramnya, entah itu adiknya, entah itu abangnya, entah itu bapaknya. pamannya. Kan biasa ada paman tuh yang seumuran dengan dia atau lebih dikit kan. Biasa kan ada kan. Nah, kan biasa kan ada kita umur segini udah punya keponakan yang udah umurnya mendekati kita. Biasa beratnya aja kan. menang pangkat ya. Menang pangkat ya. Ada Umur kan sih itu sama. makan. Nah, boleh. Saya. Tapi kalau misalnya ada nunggu aja. Nunggu apa? Nunggu nikah nanti. Ajak suaminya pergi. Tapi kalau dia ada teman perempuan gitu boleh bang? Nah, kalau dia Teman ada perempuan teman kan mahram kan? perempuan, nah, Itu apa yang diperhatikan? dia dulu Betul-betul perempuan enggak gitu? kan dia dulu betul perempuan lah. Dia dulu jumlahnya. Mhm. Kalau jumlahnya banyak laki-laki, yang jangan. Oh, Kalaupun sama jangan. Misal perempuannya 3, laki-lakinya 5, mungkin jangan. Jadi perempuannya harus dominan gitu. Perempuannya sudah. Atau perempuan semua gitu? Lebih baiknya semua kan? Atau semuanya perempuan. Hmm. Itu boleh. Kalau sendiri misalnya laki-laki 3, perempuan 5. sendiri. Misalnya sendiri, ikut sendiri gitu. Atau perempuannya cuma 2, laki-lakinya 3, misalnya enggak dibolehkan. Perempuannya 2, laki-laki 3. Oke. Terus? Kalau perempuannya banyak, laki-lakinya dikit, itu boleh. Misalnya gimana? Perempuannya 6, misalnya laki-laki cuma 3 ya. Itu boleh. Boleh. Kenapa? Tapi tetap jaga batasan. Harus pakai sutra. Hijab. Oh gitu boleh ya? Boleh. Sedot loh nih. Bismillah. Nah, terus kalau kan biasanya kalau safar itu kan dia harus ada pemimpin kan, pemimpin safar. Nah, kalau dalam kondisi tadi itu perempuan banyak, terus laki-laki dikit, yang jadi pemimpin tetap laki-laki. Perempuan nggak boleh. Makanya kalau saya bilang tadi tuh ke gunung tuh nggak penting. Jadi asalnya perempuan tuh nggak ke gunung. Iya. Tapi kan juga kan kalau kan kita udah tahu juga ya sebenarnya ya, alasan kita berinteraksi dengan lawan jenis itu kan juga harus ada punya itu kan ya. Punya kepentingan. Adapun Harus ada kepentingan itu. Kalau- Apa kepentingannya apa gitu maksudnya? Iya. Gitu tadi. kepentingannya ini kepentingan yang syariat sebenarnya. Feeling bersama. Nah, itu bukan kepentingan syariat, kepentingan nafsu. Itu nafsu sih sebenarnya. Kita nggak bisa Nah, tadi saya bicarakan yang boleh itu karena pergiannya bukan kepada sesuatu yang memang ada mudaratnya di situ. Contohnya apa? Ya kayak ke gunung. Ke gunung itu kan berarti kan adanya laki-laki perempuan di tempat yang jauh dari orang ramai. Itu yang dikhawatirkan gitu. Berarti kayak open trip gitu tuh susah gak ya bang ya? Open trip ini kan ibaratnya kita nggak tahu siapa yang daftar gitu. Kita nggak tahu yang dominan nih bakal perempuan atau laki-laki. Karena memang zaman sekarang ini sistem sekuler, maka agama itu tidak jadi unsur yang paling diutamakan. Sekuler tuh apa? Sesuatu yang memisahkan agama dari kehidupan sekuler. Sekuler dalam pendidikan, berarti pendidikan itu pisah daripada agama.
Ini nasinya nih. Kehidupan sekuler berarti kehidupannya terpisah Iya dari kan, agama. udah kenyang. Berarti hidup sekedar hidup ya gitu. Agama cuman ada pas di masjid, Kayak gitu. ada cuman pas Ramadan, puasa. Nah, keuntungan kita safar bukan keuntungan juga, namanya kemudahan. Kemudahan yang Allah berikan. Nah itu bang, kemudian kita pas safar, ini saya kemarin yang benar-benar terasa tuh trip kemarin kayak kekurangan air gitu. Itu gimana maksudnya? Arya kemana? Ke Sepancong, ke atas gunung. Jaknya dari sini ke Pontianak. Berapa ya? 100 lebih ya? 130 kilo gitu. Nah itu Ada syarat-syaratnya dikatakan orang itu safar. Pertama adalah khuruju minal bilad, keluarnya daripada negerinya. Negeri di sini bukan negeri yang bicara konstitusi gitu ya, negara gitu. Enggak juga. Kampung halamannya, tempat mukimnya, keluar dari tempat mukimnya, baru dia dikatakan safar. Karena ini yang poin paling penting. Safar itu tidak diukur dari waktu perjalanannya. Misal ke Pontianak ke Singawang. ke Bantulayang misalnya. Udah yang. Pontianak Setengah ke jam. Bantulayang misalnya dari inilah, dari Ampera sampai ke Bantulayang bisa 1 jam lah misalnya. hmm, Kemudian ada perjalanan yang juga 1 jam. Pontianak ke Surabaya 1 jam juga. kayak pesawat. Pesawat. Maka mana yang disebut safar? Yang disebut safar itu bukan karena waktunya, tapi karena Jarak. jaraknya. Pontianak ke Surabaya. Walaupun pakai kendaraan apapun, walaupun dalam waktu yang singkat, misalnya cuma 10 menit ya, tapi jaraknya memenuhi jarak safar. Tambah nggak? Naiknya. Cukup. Jarak safar itu marhalatain, 2 marhalah. Satu marhalah itu kalau di dalam kebiasaan orang Arab tuh marhalah itu artinya tempat istirahat. Jadi kita melakukan perjalanan, misalnya orang berjalan dari Mekah, nanti dia sampai ke tempat peristirahatan, artinya di situ tuh dia ngasih unta-unta minum, ya kan, dia beristirahat. Nah, Rest itu area. kalau dia melakukan perjalanan pagi hari sampai ke marhalah tuh siang hari. Berarti kalau doa marhalah itu ketika melakukan perjalanan pagi sampai Pagi lagi. ini malam Selamat makan. marhalah. Tapi kalau hitungan sekarang itu berapa? Dia hitungannya banyak khilaf dari para ulama. Tapi kalau secara hitungan itu 80 km. Oh, Kalau iya. ada di atas 80 km baru dia dikatakan safar, dan harus khuruj, keluar daripada mukimnya. Bukan 80 km kita muter-muter di Pontianak, dari Ampera kita muter-muter sampai ke Sendam misalnya kan. Lebih ini dari 80 km apa dikatakan safar? Nah, karena ini tidak keluar gitu. Berarti kayak saya kerja ngojek kan seharian tuh kan bisa lebih kan 80 km gitu. Jadi saya belum dihitung safar. Tak masuk safar berarti ya. Itu. 80 ya bang, berarti saya kemarin termasuk safar lah ya. Nah, kemudian safar itu terhitung dia selama 4 hari di tempat itu. Misalnya Arya melakukan safar nih di Pontianak, tapi singgah Mempawah itu sampai 5 hari gitu. Mungkin tidak terhitung safar lagi lah. Mungkin dari Mempawah. Misalnya saya KKN atau kalian KKN kan, KKN kan sebulan tuh. Apakah pas selama KKN dihitung safar? Enggak. Walaupun bukan tempat dia asalnya atau tempat dia mukim, tapi karena sudah lebih dari 4 hari, maka dia dihitung mukim di situ. Berarti udah ada. Kecuali dia melakukan perjalanan lagi keluar dari daerah itu, baru dia dikatakan safar lagi. Berarti dia enggak bisa jamak kalau udah lebih dari 4 hari gitu. Atau dia menghilangkan niat safarnya sampai ke Mempawah misalnya, dia tidak lagi mau pergi kemana-mana. Walau tidak perlu nunggu sampai 4 hari, berarti safarnya sudah selesai. Kalau niat berarti. Ya, niat harus ada niatnya. Kan setiap perkara kan sesuai niat. Ini sampai hal aja. Hah? Cut mic soalnya. Kayaknya biar ada vibes makan mie-nya. Oke. Terus ruksonya berapa ya tuh kok dalam memenuhi syarat?
Tadi tapi udah Ruksonya apa ya? udah jawab belum tadi? Apa tuh? Ayah udah. Udah. Syarat apa namanya? Saya nggak fokus. Bawa perempuan itu bolehnya macam mana? Jumlahnya dominan siapa yang diperbolehkan? Kalau boncengan? Jelas lah ya. Nggak boleh ya? Ngojek ya? Nggak boleh ngecek perempuan. Pergi naik gunung. Lanjut. Kalau di Hadramaut itu mufti Habib Ali Masyhur bin Hafiz, beliau tuh memberikan fatwa yang sangat tegas gitu, untuk perempuan. Pertama, seluruh dari perempuan itu kulluha aurat. Aurat. Bagian dari semua perempuan itu adalah aurat. Masuk Maka nampaknya perempuan saja itu dari situ bilang aurat. termasuk suara. Suara. Voice. Udah. Soalnya aurat itu kan sesuatu yang haram dilihatkan. Kalau suara kan bukan dilihatkan, tapi didengar. Vibes-nya itu loh, benar-benar kayak atas gunung. Terus bagaimana suara perempuan yang mendayu-dayu? Itu bukan haram karena aurat, haramnya karena syahwat. Beda. Faktor haramnya beda. Kalau laki-laki yang mendayu tak bantai. Itu bukan syahwat yang naik, emosi. Kaki pun ikut naik tuh kayak gitu. Kesan dilipahi engkau. Kesor dua. COD, case of duel. Code bang. Ada boti soalnya ni. Code bang. Case of duel. Tapi kalau secara wudhu, ini kan balik ke sholat bang, jamak tadi kan. Secara wudhu tuh ada tak kita keringanan? Maksudnya kayak pengalaman saya kemarin di atas tuh kayak kekurangan air gitu. Mau dipakai wudhu, hemat gitu. Jadi tuh hemat. Lucu. Pas dia Wudhu itu hemat. Dikit-dikit gitu. Tapi saya takut tak sah gitu wudhu saya sedikit-sedikit airnya. tak pas dia cerita ni, dia kan kemarin ni ngajak saya juga kan. Dia tak bisa. Karena masih sibuk ni di kampus. Apa? Bu dosen nak bu? Tak, saya kemarin menyelesaikan skripsi. Dalam safar tuh ada rukhsah kan keringanan. Apa saja keringanan pada safar, yakni orang yang melakukan perjalanan atau namanya musafir. Itu keringanannya. Yang pertama, dia diperbolehkan untuk menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu, menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, Jamak. atau memendekkan sholat itu, atau menggabungkan keduanya, artinya menggabungkan sholat dalam satu waktu kemudian memendekkannya. Itu rukhsah yang pertama, dan ini berlaku pada sholat fardu. Jangan pula sholat duha di qasar. Atau sholat witir di jamak ya, enggak, hanya pada sholat fardu. Kemudian rukhsah yang kedua adalah diperbolehkan baginya untuk berbuka. Kalau puasa. Berbuka ya, bukan diperbolehkan baginya tidak berpuasa. Beda konteksnya, dibolehkan baginya berbuka dengan dibolehkannya baginya tidak berpuasa. Artinya seorang musafir itu tetap berpuasa. Kapan dia boleh berbuka? Ketika dia memang sudah tidak mampu, baru dia boleh buka. Rukhsahnya datang ketika dia udah nggak mampu, bukan anak saya besok mau ke Singkawang nih, puasa lah besok, maka tidak bisa, tidak ada rukhsah di situ. Besok saya mau ke Singkawang nih, tidak puasa lah hari ini, berarti tidak sahur lah. Itu tidak sah. Jadi rukhsah itu datang ketika kita jadi musafir, bukan ketika saat kita masih mukim. Tidak ada sholat jamak atau qasar, tapi di Pontianak. Jamak qasar itu nanti setelah keluar dari Pontianak. Gitu juga kita dibolehkan untuk dapat keringanan, yakni membatalkan puasa, berbuka. Ini ketika sudah bukan di Pontianak lagi, dan safarnya harus sebelum fajar atau setelah maghrib fajarnya, apa safarnya Saat gelap. Kalau siang gimana? atau kalau siang, misalnya siang nih zuhur, itu safarnya zuhur dalam keadaan puasa, maka tidak ada rukhsah. Karena ketika kita berpuasa kita dalam keadaan mukim. Rukhsah itu datang ketika kita jadi musafir
kemudian masuk waktu wajib puasa. Oh, Waktu wajib puasa kapan? setelah subuh. Setelah terbitnya fajar. Berarti kalau kita udah separuh puasa, Hmm. baru kita jadi musafir itu tidak dapat kemudahan, apa? Tidak diperbolehkan, Dapat keringanan. tidak dapat keringanan. Ahsannya gimana? Ahsannya selesaikan dulu puasa sampai maghrib. Nah setelah maghrib baru melakukan perjalanan musafir. Jangan kita mendahulukan sesuatu yang bukan wajib. Tidak boleh. Kan puasa wajib. Sedangkan safar itu bukan safar wajib. Bukan safar karena mau haji, bukan safar karena mau umroh, bukan juga safar karena ilmu. Nah, maka tunda dulu. Berarti memang betul-betul. Kalaupun memang mau pergi, nah dipersiapkan dari malamnya memang. Berarti turun malam ini nih, dia sampai sana tuh udah bisa puasa. Kalau perjalanan jauh, nggak apa-apa. Berarti nanti pada perjalanan udah terhitung musafir bisa ngambil rukhsah. Apa tadi? Termasuk itu jamak kosornya. Misalnya dia misalnya dia berangkatnya mau dekat zuhur kan, atau itu ada. Atau misalnya gini, misalnya berangkat jam 1, itu kan udah masuk waktu zuhur kan. Nah, terus pesawatnya jam 1 kan, sampai ke sana sekitaran jam 3. Nah, tuh dia niatkan langsung jamak, jadi tidak sholat zuhur. Nah, itu tidak bisa gitu. Karena kenapa? Karena dia melalaikan waktu sholat. Apa? Dia melalaikan waktu sholat. Zuhur kan bukan jam 1, zuhur kan masuknya jam Jam 2. 12. Bisa. Kalau gini bang? Walaupun dia di jamak takhir, nah dia bisa karena statusnya masih belum musafir. Musafir. Kalaupun dia status musafir itu sudah keduluan masuk waktu zuhur. Jadi pas kita musafir baru masuk waktu zuhur, nah baru kita dapat rukhsahnya. Bukan pas udah masuk waktu zuhur jam 2 lah turun nih, jam 2 turun jadi musafir. Tapi belum sholat zuhur tuh. Nah, kan enggak bisa ngambil rukhsahnya. Rukhsah itu datang kalau kita statusnya musafir. Tapi kalau kita statusnya masih belum musafir, masih mukim, maka rukhsah itu enggak ada. Dan rukhsah itu pilihan, bukan keharusan. Jadi bisa kita ngambil kemudahan itu. Kalaupun kita mau sholat full gitu kan, singgah ke Mempawah sholat zuhur full gitu. Kemudian singgah sholat asar misalnya di Singkawang. Nah itu lebih ahsan, lebih bagus. Dan kalaupun kita mampu berpuasa selama melakukan perjalanan itu bagus. Dan apalagi sekarang zamannya bukan lagi zaman kayak dulu harus jalan kaki kena panas kan enggak. Sekarang kan udah enak. Mobil ber-AC atau pakai motor berangin nanti singgah ke masjid bisa kena AC kan, bisa singgah beli makan diminum. Kalau zaman dulu mau beli makan diminum mana di tengah Ada Nggak warung. ada. kan warung nggak ada. Dari Indomaret. Kalau Dari Kobdes. nggak ada komdes. Dari juga. Kobdes. Kalau sekarang kan enak. Ada Kobdes. Di gunung ada Kobdes. gitu kan. Dia kan pukul-pukul. Itu selalu untuk mempermudahkan sebenarnya itu. Kobdes Komdes itu. itu inovasi yang sangat di luar Ya, dulu. terutama bagi para pendaki. Bagi pendaki, bagi para penjelajah, bagi para Korporat. cari ketenangan, cari ketenangan terlalu Iya, makan iya. apa gitu kan ada komdes. Terutama bagi kaum introvert kan. Kan ada tuh yang Kobdes di kuburan. Nah, itu tenang sekali. Ya, kalau saya bukan takut ketulangan, Pak. Tidak ada tulangnya nih. Atau ada yang mau keluar gitu kan, Hmm. menyendiri, ada komdes insyaallah. Kalau kemarin ya, pas keluar tuh. Terus apa lagi kemudahannya? Diboleh digugur kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki sih. Kalau dia dalam keadaan safar, ya, statusnya musafir, maka gugur kewajiban sholat Jumat. Kalaupun dia mau ngejakan sholat Jumat, boleh bagus. Apalagi zaman sekarang kan mudah ya. Kita mau pergi ke Singkawang, singgah Mempawah sholat Jumat. Masjid banyak ya. Tapi bukan berarti sholat zuhurnya gugur, enggak. Sholat Jumat aja yang gugur, sholat zuhurnya tetap wajib. Alhamdulillah. Kuah pun habis. Belum. Kemudian dalam wudhu, ini wudhunya agak sensitif. Kenapa? Karena bahasa tidak ada air di negara Indonesia itu sangat probability-nya tuh
di bawah 5% atau bahkan hampir di bawah 1% probability-nya. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang Masya Allah airnya melimpah di mana-mana. Tropis. Bahkan banjir Tropis. karena air. Dibolehkan kita tayamum itu ketika kita tidak menemukan air. Bukan tak ada air, tidak menemukan air. Kalau kita melihat tak ada air, kemudian kita ngambil tayamum, maka tidak sah tayamum. Kita harus cari dulu airnya. Misal di atas gunung tidak ada air, kesalahan sendiri. Kenapa tidak bawa air yang banyak? Maka wajib baginya turun ngambil air. Bawa galon. Itu parah tuh. Itu kemarin dia kan jadi kepala suku nih kemarin. Dia kepala rombongan maksudnya. Dia nyuruh kawannya bawa air 1 liter kan. Bawa lah 1 liter nih. Dia banyak nih bawa air. Kayak temannya yang 3 nih ternyata bawa sebotol ini udah kecil lagi kali. Jadi enggak kompak kalau itu tuh. Jadi kalau mati tuh kayaknya salah dia. Enggak ngecek ini. Enggak ngecek anak buah. Itulah. Dan kalaupun air memang dikit, maka hemat menggunakannya dalam wudhu. Yakni membasuh kepada yang wajib saja, kemudian cukup 1 kali. Oh, 1 kali. Tapi ingat harus secara goslu. Goslu itu mengalirkan air. Mengalirkan. Jadi tidak bisa misalnya kita ada semprotan isinya air, kemudian kita semprotkan ke tangan, kemudian kita usap ke wajah, maka tidak sah wudhunya. Kenapa? Karena airnya tidak ngalir. Kecuali kita kumpulkan dulu, kita bersihkan, kumpul air itu kumpul, kemudian kita curahkan. Jadi daerah yang wajib tuh mana-mana. Nah, fardhul wudhu itu ada 4. Ghuslul wajah, kemudian ghuslul yadain, nah, kedua tangan, ila marafiq sampai kepada siku. Kemudian, nah, ini baru beda. Kalau ghuslu itu mengalirkan air, nah, kalau yamsahu mengusap, artinya apabila terkena air maka udah cukup. Ambil air dikit langsung basuh kepada ba'da roksi, itu pada sebagian kepala. Mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau mazhab Imam Malik tidak sah sebagian kepala, harus semuanya, semua kepala. Tapi kalau Imam Syafi'i cukup bagian kepala yang ada rambutnya, yang tumbuh rambut. Nah, bagi sini. Di sini aja colet kayak gitu. Maka sah. Kalau botak gimana? Nggak sah. Kalau botak, berarti dia masuk kepada yang bukan ghaliban. Ghaliban itu yang secara umumnya. Contohnya kayak ada orang yang rambutnya sulah sampai ke tengah. Berarti apakah harus mengusap sampai ke tengah? Enggak, ini dia kasusnya bukan secara umum, dia khusus. Maka ambil kepada tempat yang memang secara umumnya, ghalibannya itu ditumbuh rambut. Berarti bagian depannya cukup. Walaupun tidak ada rambut depan ini. Tapi kalau misalnya rambut yang bukan di tempat tumbuhnya, misal rambut panjang nih sampai bawah, kemudian kita cuma usap rambut di sini, maka tidak sah. Dia harus rambut di tempat kepalanya, bukan rambut yang terurai diusap. Berarti tempat tumbuhnya rambut. Kulit kepala maksudnya. Habis kepala bang, kan 4. Ipin atau ipin yang tak ada rambut? Ano? Deddy Kobuzer. Ipin dari. Pak Uga. Nah, udah itu cuman ini ya, Zaman gitu. mengusap. Berarti tidak perlu diadarkan air, asalkan kena air. Misalnya dia ini, udah cukup. Udah terus yang keempat Itu baru kaki, kaki sampai kepada mata kaki. Itu apa? Membasuh ke Sama membasuh. Mengusap itu cuma pada kepala, selebihnya membasuh semua. itu boleh sekali aja. Maksudnya sekali. Habis itu Sekali. kepala. Tapi sekalinya tuh harus menyeluruh, merata kena semua. Nggak boleh Asal kena. sekali tapi tidak kena semua, atau bagian siku tidak kena, atau pas wajah bagian dekat telinga tidak kena. Mari. Kalau dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quran. Idza kuntum ila shalah Faksilu. nah faghsilu Faksilu wujuhakum. faghsilu wujuhakum Aidiakum. wa aydiyakum ila marafiq. Amsahu bir usikum. Habis itu boleh sholat. Sahur. Hah? Habis itu udah boleh sholat.
Udah boleh sholat. Habis itu. Udah boleh sholat berarti. Iya, udah. Pada. Sekali ya kan? Sekali ya kan? Berarti tadi apa? Muka, Kalau terus Tangan. udah tangan sampai ke siku. Berarti telinga enggak masuk. Hah? Telinga. Hidung. Tidak. Termasuk kalau kita keadaan normal, telinga enggak apa kata itu. Termasuk dalam keadaan Walaupun normal. keadaan normal enggak apa-apa. Kalau keadaan normal kita ngambil sebagaimana itu enggak apa-apa. Tapi dapat sunnah. pahala sunnahnya enggak dapat. Maka bagusnya kita lengkapi semua lah daripada sunnah-sunnah dulu. Tapi yang sekali ya nih, sekali. Ini untuk kita safar kah? Atau di Enggak harus untuk kita safar. Oh, berarti dalam keadaan wajib. safar pun boleh. boleh Wajibnya itu sekali. Saya- 3 kali saya itu kan untuk itu ya, untuk belajar meyakinkan. dari SD itu 3. Yang umumnya sih memang Apa Kalau lagi? 4 makruh. Kenapa? Karena berlebihan. yang tidak baik. Terus kayak mandi, Kalau mandi tuh langsung bisa, misalnya di tempat itu. air terjun. Ah, air terjun. Riam. Oh. Riam itu gimana? Misalnya Aku net wudhu, wow. Langsung nyebur. kan baru datang nih. Nah, ternyata baru datang tuh waktunya masuk waktu asar. Nah, baru datang tuh udah buka baju, udah buka baju sih. Langsung nyebur dia. Langsung nyebur lah gitu, langsung niat wudhu. Nawaitul wudhu li rafil. Enggak bisa. Karena wudhu itu dia harus tertib. Kan kalau rukun wudhu itu kan ada 6 niat. Habis itu basuh wajah, basuh kedua belah tangan, basuh Kepala. mengusap sebagian kepala, kaki ya, membasuh kaki. Sama yang keenam tertib. Tertib itu maknanya apa? Berurutan. Kalau kita nyemplung kan tidak berurutan, kaki dulu. Kalau kepala dulu kan. Oh iya. Kalau Ya, satu. Tangan. Lalu bagaimana kalau misalnya kita niat mandi? Nah, kalau niat mandi, kalau dia mandi sunnah, maka tidak bisa dihukumi mandi sunnah itu menghilangkan hadas. Kecuali kita mandi wajib. Misal kita mandi wajib itu kan raf'ul hadatsil akbar, menghilangkan atau mengangkat darinya hadas besar. Maka boleh dia mandi aja tapi tidak wudhu karena udah sepaket. Kalau hadas besar hilang, maka hadas kecil juga hilang. Tapi kalau dia cuma mandi sunnah, nawaitul ghusla lillahi ta'ala. Mandi Mandi. sunnah itu apa? Mandi biasa. Mandi sunnah. Mandi biasa dengan mandi sunnah beda. Mandi biasa tak ada niat. Mandi sunnah. biasa, mau mandi biasa kayak biasa. Mandi sunnah apa? Mandi sunnah itu contoh mandi Jumat. Jumat. Mandi sunnah Jumat itu bagi orang yang mau sholat Jumat. Kalau mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha itu tidak harus bagi orang yang mau sholat Idul Fitri Idul Adha. Mandi tobat. sunnah misalnya nawaitul ghusla ya Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Oh, Saya mandi. Allah Akbar. Niat apa? Niat apa? Di dalam hati tidak boleh dalam kamar mandi kita nyebut gitu kan. Kadang latah kan, gara-gara udah terbiasa lillahi ta'ala. Dalam kamar mandi bos man. Oh, iya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ya Allah. Allah Akbar. Semua disebut situ. Dengan saking islaminya. Oke. Terus, iya. Tapi emang enggak boleh kalau di kamar mandi nyebut apa? Lafaz Allah itu. Dalam kamar mandi tidak boleh nyebut Allah, tidak boleh nyebut Nabi Muhammad, tidak boleh nyebut nabi-nabi yang lain, tidak boleh membaca Al-Quran, Tak boleh. sholawat, zikir secara lisan, tapi hati boleh. Nggak boleh lama-lama. Ini kamar mandi yang ada WC-nya ke? Kalau kamar mandi yang enggak ada WC tetap tak boleh ke? Kalau nyebut mantan, Gimana kamar mandi yang tidak ada WC? Tetap sama. jawab. Karena dia dihukumi tempat untuk membuang kotoran. Betul. Kecuali tempat wudhu tidak. Jadi salah siapa tak bawa air banyak? Salah kami. Tapi untung kemarin tuh ya dipaksakan ya buat duduk. Cuman Lebih baik tak ada minum daripada tak sholat. Nah. Puasa. Jadi sampai Ini gunung kemarin puasa. tuh masak nasi ya air kurang. Nasi itu dimasak nasi keras. Mana Nasi. sampai berhari kalian? Cuma semalam ya. Malam kayak ibarat puasa sehari, Bang. Cuman kan pas di atas tuh kita perlu tenaga untuk turun. Tinggal guling. Bunyi kan? Bunyi tuh. Terus kalau itu mengosok sepatu gimana tuh? Nah itu
Ada saya dapat itu. Khuf, Itu khuf, khuf. khuf, khuf, khuf. Khuf ini dia banyak syarat khususnya. Khuf. sebenarnya. Khuf. 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 Khuf itu apa? Dia sepatu dari kulit. Allahu alam ya, kalau untuk sepatu yang bukan dari kulit ya, apakah termasuk khuf atau enggak. Misal kayak sepatu kita biasa tu kan, bukan dari kulit kan. Kain. Itu Allahu alam apakah bisa dikategorikan khuf atau enggak. Jadi kalau sesuai dengan fikihnya, bukan fikih kontemporer lah, fikih yang ulama salaf, ya, khuf itu sepatu yang dia dari kulit, kemudian dipakai ketika melakukan safar. Maka ada rukhsahnya, keringanannya apa? Ketika dia berwudu, maka tidak perlu melepaskan khufnya, cukup mengusap bagian atas khufnya aja sekali udah. Sini. Bagian atas. Iya. Bagian sini. Oh, sini. Kan pakai sepatu. Iya, maksudnya bagian atas kan. Cukup baginya untuk mengusap khuf bagian atas saja. Itu saat wudu. Tapi dalam kondisi dia Safar. Dan kesulitan. kesulitan. Dan maksudnya Buka buka sepatu. pisau, buka. Contoh kayak tentara misalnya kan sepatu PDL. Dia juga termasuk. Oh, iya. Walaupun misalnya mudah bukanya, tapi kan yang namanya rukso itu kan artinya pilihan kemudahan. Tidak salah kita ngambil. Kalau zaman sekarang misalnya kan, kita milih jamak kosor. Padahal mudah, perjalanan itu mudah, tidak ada sulit-sulit itu perjalanan itu. Sampai ke bandara AC, pesawat AC, sampai AC, tidak ada kena panas, tidak kena hujan gitu kan. Tetap boleh ngambil rukso. Padahal tujuan rukso itu kan untuk meringankan ketika keadaannya sulit. Nah, orang naik pesawat mana ada sulit, apalagi pakai Garuda first class. Ini kan? Bisnis. Tapi tetap itu ada diberikan rukso. Nah, bagaimana sholat di pesawat? Sholat di pesawat tidak ada. Sholat di pesawat tidak sah. Oh, iya. Iya, tidak sah. Sholat di kapal. Sholat di kapal. Nah, dia dulu sholat itu kan ada syarat sahnya sholat. Syarat sholat itu ada 5. Pertama, udah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya, maka tidak sah sholat. Misal kita sholat subuh ya kan, padahal belum masuk waktu subuh nih, tidak sah sholatnya. Nah, juga sesuai dengan arah kiblat ya, mengetahui arah kiblat. Nah, di pesawat kiblatnya gimana? Kiblatnya di bawah. Kiblat di bawah. Di bawah. Pertama, kondisi di pesawat itu tidak berada di tanah, maka tidak sah sholatnya. Dan arah kiblatnya tidak mungkin Pak, sama. sama atau Tidak terarah. bertahan dalam waktu yang lama, tidak mungkin, karena kan pesawat kan mutar ini, balik. Urusan apa? Setebur. Jadi kalau misalnya kita sholat nih, sholat ada kiblat, maka dari awal sholat sampai akhir sholat harus ada kiblat. Kalau cuma 1 detik kita berpaling dari kiblat, maka sholatnya tidak sah. Masuknya waktu sholat, kemudian mengetahui arah kiblat dan sholatnya arah kiblat. Terangkat darinya hadas, hadasnya harus besar. Kemudian terangkat darinya najis, baik itu pada badannya atau pada pakaiannya atau pada tempat sujudnya, tempat dia sholat. Kalau di kereta, Ya. Kalau selama di kereta itu ngadep kiblat dari awal sampai akhir, maka sah. Tapi kalau berubah ya sedikit, maka tidak sah. di kendaraan sama juga. Di Selama onta. dia bertahan ngadep kiblat maka sah. Tapi kalau berubah posisi dari kiblat itu maka kalau mau sholat tuh saya pernah coba di kapal. Buka kompas kan, nanti letakkan di sini. Nah, sholat lah. Karena ngarah ke kiblat kan. Nah, nanti kalau misalnya berubah tuh, mau udah apa kalian juga sampai sholat selesai. Namanya sholat dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Tapi sampai di rumah nanti kita ulangi sholatnya. Kodok. Kodok. Ganti, Bang. Sholat kodok ini kalau waktunya udah habis ke gitu. Nah, sholat kodok itu sholat yang bukan di waktunya. Namanya kodok mengganti. Kayak kita kodok puasa. Misal Artinya kita- di waktu yang bukan di bulan puasa. Misal kita kayak abang kan, misal abang sholat asar, terus tuh tiba-tiba kiblat lari,
Lagi kiblat. Apa? Maksudnya arah kiblatnya tuh pindah gitu. Kasih kiblat tuh. Kayak naik kapal ya, di kapal. Pindah. Berarti kan abang tak ada sholat asar tuh kan? Sholat asar tak sah. Berarti sampai rumah misalnya isya. Berarti itu abang kodoknya tuh. Oh, gitu. Atau kodoknya subuh ya, nggak salah. Ada kodok yang disegerakan, ada kodok yang tidak harus disegerakan. Kodok yang disegerakan adalah ketika kita meninggalkan sholatnya secara sengaja, ataupun meninggalkan puasa secara sengaja. Maka misalnya hari ini lebar, besok udah harus digantinya. Kalau besok puasa belum digantinya, maka dia dihitung berdosa. Kalau dia meninggalkan secara sengaja. Kalau secara tidak sengaja, entah dia ketiduran, kalau sholat ya, atau karena perjalanan tadi, maka kapanpun bebas. Tapi lebih cepat dan begitu juga kalau puasa, kita sakit tidak bisa puasa, maka tidak harus setelah lebaran langsung kita kodok, enggak, mau kita di bulan yang lain bebas. Tapi kebanyakan kalau misalnya yang sengaja juga dihukumi sama kayak yang tidak sengaja, bebas mau di bulan mana, itu salah. Maka selama dia masih belum mengganti puasanya, selama itulah dihitung dosa. Misalnya kita punya utang di bank kan, setiap hari kalau kita tidak bayar tuh dihitung cicilan tuh tambah kan bunganya kan. Nah gitu gak orangnya, dia punya utang puasa atau utang sholat tidak dikerjakan, nah, maka dihitung lah dosa sampai dia mengkodoknya, sampai dia mengganti. Kira malah nambah ya. Nambah utang puasanya. Sudah dosa ya nambah. Lebih bagus nambah utang puasanya daripada nambah dosanya. Malah lebih berat nambah dosanya. Karena tidaklah ada seorang hamba yang kalau dia wafat sedangkan masih ada dosa yang belum diampuni, udah pasti dia akan azab. Jangan banyak makan. Bisa turun nanti. Ini tinggi nih. 300.000. Kan nggak guling, itu nggak guling. Guling-guling. Makan nanti gini dah kaki. Udah singal. Tapi ini bang, tadi kayak di pesawat kan. Safar enggak ada kan? Hah? Belum selesai ke safar. Masih kan gitu. Ini kan tentang safar masih sholat. Ya, Misalnya di pesawat. kita di kan di kapal tuh kan biasanya kan berhari-hari itu. Berarti kan kita tidak bisa sholat tuh. Maksudnya kiblatnya kan kita tak jelas. Kan ini kalau misalnya berubah kiblatnya, maka ikhtiarkan juga zuhur ini. Yuk kita coba. Ternyata tidak berubah kiblatnya. Aman. Gitu. Aman apa sih? Kan kapal kan mungkin begini aja lah. Berarti luas itu dalam waktu yang lama. Nah, Ya mungkin kapal lu gini kan. Kalau pesawat kan dia aja lah. Kalau kapal itu dia enggak gerak berubahnya itu enggak cepat. Jadi kapal speedboat. Nah, jadi speed ya kalau speed itu. Tapi kan gimana kalau sholat speed ya? Tapi ya misalnya kan kayak gitu. Misalnya kiblat kita tidak bisa menjaga kiblatnya gitu kan. Berarti kita tidak bisa sholat tuh seharian. Berarti itu kita jatuhnya kodok. Ya, kodok tetap. Tapi pasti ada momennya. Gitu. Mau coba gak? Nanti kita ke Jawa terus naik pesawat, naik kapal ya. Minggu depan. Minggu depan gas ke Surabaya, pakai kapal Semarang. Kapal apa namanya itu? KM Bukit Raya kita. Kim paket. Ini kira pakai. Nanti Emang kita saya pakai. di kamar kan ada ranjang tuh. Nanti kita kumpul lawan kajian. Alako ya. Podcast. Selamat kapal Alako kan. Nah, jadi kita main PS lah, ada PS itu. Ada tuh. Nah, ada PS. Oh. Kan sekarang kan enak lah, kapal tuh ada Starlink nah. Jadi internet itu terjalan walaupun kapal. Jadi pas sore itu yang semua laut. Starling. Di belah sana laut, ujung laut sana laut semua. Pas sore ya. Sunset. Bagus tuh. Putar lagu Nadif ya. Nabi. Perjalanan Takbir. melintasi. Saya cek kamera lo ya. Memo masih aman tak? Ya, kita ini jauh nih ya. Enggak mau jelasan nih. 58 jaman. Bagus ya, enggak ngeblur ya. Nih bang, misal tadi mau nanya ini sebenarnya. Kan kita misal kita mau berangkat ke Bengkayang, itu kan kalau secara hitung-hitung kan udah masuk safar. Tapi misalnya kita baru sampai ke Wajo, itu kita udah boleh jamak belum? Wajo kan enggak sampai 20 kan? Enggak sampai 80 km ibaratnya. Itu kita udah boleh jamak. Nah, Kak Wajo kan kita punya anak nih. Kan udah keluar daripada daerah mukim Pontianak.
Maka ketika di Wajo udah boleh. Jadi yang dimaksud bukan ketika kita melewati 80 km baru kita boleh ngambil rusuhnya, enggak. Maksudnya tujuannya itu jaraknya dari tempat mukim adalah 80 km. Jadi Wajo itu udah boleh dah. Entah itu mau ngambil jamak takjil ke jamak takhir. Berarti biar bagusnya apa? Bagus sholat secara kamilah, secara sempurna, secara kayak biasa gitu. Kan mudah. Kosong azan tinggal sholat, lanjut. Kalau ngambilnya karena ingin belajar nggak apa-apa. Kalau dari sekarang kalau bisa nggak usah lah. Jadi cerita kalau mau pergi haji umroh itu boleh dengan usul. Karena supaya memudahkan kewajiban kita untuk menunaikan. harus tengah-tengah. Nggak apa-apa. Kena endorse nih. Kalau kita perjalanan pulang, jalan pulang gitu. Masih itu. Masih, berarti kita masih hitungannya safar. Biarpun kita udah sampai ke Siantan gitu. Sampai ke Siantan. Kita udah di Siantan. Mukim kita dari. Berarti kita tak boleh jamak dah. Berarti Jadi bukan sampai rumah juga, tapi sampai ke daerah mukimnya kita. berarti Siantan masuk bencana. Berarti tidak saya. Nggak boleh jamak taksir. 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 Oh, ingat saya jamak taksir isi jamak taksir ya. Astagfirullah. Jamak. Saya hari ini karena fokus makan nih. Jamak taksir itu apa? Marfu bidong mah. Jamak apa itu kosor? Nggak ada lagi jamak kosong nggak lagi. Karena udah masuk daerah mukim. Berarti saya kemarin salah lah ya. Siantan. Saya Siantannya bawa itu mana lah? Rasanya gimana? saya kemarin budak balik tuh maghrib tuh udah di Siantan. Cuman gitu sampai ke rumah Rio tuh udah masuk Isya. Itu tak ada singgah masjid. Karena emang buru-buru kan sampai rumah. Udah capek gak badan. Jadi pikir saya masih bisa jamak gitu. Nah, tembakan kali Isya. Sampai rumah Rio tuh Isya. Jadi saya jamak Isya sama maghrib. Jadi maghrib. Berarti itu tak boleh ya saya. Jadi ini saya Berarti ya lo di Wajo gitu. Coba lo, Siantan gitu. Tidak apa boleh misalnya. Asal langsung lagi. Misal kalau misal maghrib jam 5 nih, kalau dikejar jam 5 nih sampai ke Siantan, kemungkinan ini pas maghrib tapi malas mau singgah. Nah ini kayak di Wajo, nanti pas di Wajo tuh maghrib azan niatkan jamak akhir. Nah, bawa lanjut jalan lagi sampai lah nanti sana langsung. cara mainnya. Mainnya gitu. Iya. Jadi gimana nih ganti shot lagi kan? Hah? Jadi saya jatuh ini utang maghrib saya ini. Ya ini ya. Kodok ya. Nah, kok tuh ya. Ayolah gitu. Nah kalau jamak itu kan dia harus dia mutasil ya, nggak boleh terpisah. Misalnya mengerjakan jamak zuhur sama asar, mengerjakan yang sholat zuhurnya dulu, yaitu sholat asarnya sejam kemudian baru dia melaksanakan ada ya. Ngopi lo bentar. Ngopi dong bentar. Sami lo. Aduh. Ya boleh ada Habis jeda. satu, Jadi satu. ketika salam tuh langsung berdiri lagi gitu. Melaksanakan sholat asar. Miss di situ berarti. Habis ini sholat balik ini ya. Maghrib kok sini. Saya maghrib. Tahu kan tidak sengaja. Maka kodok kapan tuh boleh. Itu jatuhnya sepele kan sholat pak itu. Iya. Salah. Sama. Minggu depan. Yes, kan. Mau safar kemana kita? Safar kemana bang itu bang? Ke Uhud lah. Apa? Bukit Embung Uhud. Parong Kita Embung Parong. Embung di- Parong. Kita real safar lah. Kita tuh mengunjungi makam Nabi Anu ya, Sallallahu kita ke Mekah jaga kaki live TikTok. Gak mau. ya kita lewat gua. Pause. Oh, dari gua. Gua tembus ke ini ke Langsung ke Mekah. Madinah. Langsung ke Madinah. Gue hero. Di Indonesia di mana pintunya? Portalnya? Cari lah gua. Kira-kira kita wajib safar nggak? Wajib. Wajib, karena kita belum haji. Belum umroh, belum haji ya. Ayo kita sahabat, ayo jaga kaki live TikTok. Les. Kalau keluar dari tempat yang zolim,
Keluar dari negara yang zolim nih mencari. Itu enggak safar, hijrah. Oh itu hijrah kan? Kita kan hijrah dari Konoha. Mau hijrah kemana? Emang ada tempat yang Berarti kita nggak boleh balik lagi sini kan? Karena hijrah kan balik dari tempat jelek ke tempat yang bagus. Baliknya bukan untuk tetap, nengok ya. Jadi itu kan Nabi juga balik ke Mekah, tapi bukan untuk menetap di Mekah. cek sikon? Tapi setelah udah ditaklukkan, Fatul Mekah. balik lagi ya, karena udah hijrah juga Mekahnya. Dan kebanyakan sahabat tuh safar sunnah, apa dakwah menyebarkan Islam. Nggak ada sahabat tuh menetap tuh jarang. Dia sahabat tuh keluar, ada yang ke Yaman, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, Cina. Aceh. jadi nggak ada yang menetap. Ada pun yang menetap, cuman sebagian aja, sebagian kecil lebih. Kalau safar untuk tobat tuh safar apa bang? Termasuk ke safar apa? Safar untuk Tobat. tobat. Yang ada cerita tuh kan? Yang dia tuh bunuh. Terus safar wajib Oh, yang tadi. Dia mencari ilmu kan. dia ini. Kalau ada ustaz di depan rumahnya, nggak safar aja. Depan rumah ustaz, kan pergi ke Yaman kan salah lah. Tobatnya ke Yaman. Depan rumah ada yang di tobat di depan itu. Itu tuh di Yaman itu paham bahasa Arab aja. Tapi Karena cuman ketika satu dia itu kan, Ustaz. ceritanya itu kan pembunuh itu kan tidak menemukan ustaz Ah, ah. di kampung itu, makanya dia pergi ke kampung lain, ke desa yang lain untuk tobat belajar agama. Masalah dibunuh. Hah? Masalah dibunuh. Karena ustaznya bilang dia Tak bisa nih. diampuni. Walaupun itu tidak bisa membenarkan itu tindakannya salah dibunuh. Salah. Itu karena dia jahil, bodoh. Karena dia tidak tahu. Tapi tak hitung dosa. Tidak tahu itu bukan berarti Pas dari dosa. pada dosa. Tidak tahu itu bukan berarti tidak jatuh kepadanya dosa. Atau tidak tahu itu bukan berarti dia tidak dapat hukuman. Tidak tahu, tidak sengaja, itu tetap jatuh hukuman. Kenapa? Karena dia masuk kepada yang ghairu ma'dzur, tanpa udzur. Karena kebanyakan sekarang orang tidak tahu itu bukan karena dia tak dapat, tapi tak mau tahu. Iya. Kamu tahu ya. Tak mau belajar dia. Ikut ya puasa, Udah. tapi tidak tahu apa yang bisa membatalkan puasa, apa saja yang menjadi rukun puasa. Ikut ya sholat, apa yang menjadi wajib sholat. Nah, kalau salat di gunung itu gimana hukumnya? Apakah harus cari tempat yang ini apa namanya tuh daftar kayak apa istilahnya itu ya? Rata. Rata. Enggak, dia harus menyentuh tanah aja kan, di gunung kan tanah. Kecuali dia terbang. Oh menyentuh tanah tuh termasuk syarat sah sholat. Enggak, ada salah. Bukan menyentuh kaki tanah ya. Nggak maksudnya. Di masjid tak ada tanah soalnya. Oh iya. Maksudnya tuh ini, dia berada di posisi menetap di mana tidak mengubah diri terhadap kiblat. Kalau pesawat kan berubah. Kayak itu di sungai Ngambang kan. Apa? Enggak, di sungai. Pakai rakit. Pakai rakit kan. Pakai rakit. Nah, gini-gini deh. Nggak harus gini-gini. Jadi kalau sholat di atas pohon sah nggak? Selama posisi tetap gitu kan, mengarah kiblat itu sah. Rumah kayu. Pohon masih Nah, ada. Pohon, pokoknya pohon lah. Kayaknya tidak ada pohon yang gitu lah. Yang gini. Rumah pohon. nah, kenapa pesawat itu tidak sah? Pertama ya kayak tadi, karena arah kiblatnya tidak tetap, berubah-ubah. Terus kalau safar ke bulan gimana? Berarti bukan safar. Betul. Menghindari Safar kan bencana. 4 hari. Kalau kebetulan gimana ya? Yang penting ada bumi. Yang penting ada bumi. Kayak gitu kan misalnya di Pontianak. Yang penting ada barat. Kiblatnya pasti arah barat. Walaupun tidak pas nih, nggak pas arah pasir. Kalau kita tarik kan belum tentu pas tuh. Jadi kita dengan ke Ka'bah kan nggak mungkin. Tapi langsung pukul hati ke barat. Karena sesuai dengan arah bagian besar. Jadi halnya kalau kita di Mesir. Di Mesir kiblatnya bukan barat. Terus katanya itu Apa Tenggara ya? kan katanya bumi Bawah, kan, ya. kan katanya bumi bulat gitu. Jadi kalau misalnya kita ke timur pun tetap balik lagi ke barat gitu. Mutar. Tapi jauh.
Oh, Yang pasti penting kalau kalau- jauh tuh lama doa nyampe. Ambil yang dekat lah. Iya lama doanya nyampe sholatnya tuh. Nah, misalnya ini Ka'bah. Kita berada di belakang Ka'bah pun nanti belok balik lagi ke Ka'bah. Boleh enggak? Boleh. Ya boleh. Ka'bah depan kita. Oh boleh kita anggap sebalik Ka'bah kan nanti kalau kita sudah kan balik lagi ke Ka'bah kan bumi itu bilang. Berarti bumi datar. Ah, berarti tidak percaya ini sekali. Khusus kan. Dari bumi datang ternyata beliau nih. Kayak bumi dinosaurus. Gini. Sip. Karena Gas. soalnya di gunung tuh kan kadang ada gunung tipe-tipe gunung juga tanahnya yang enggak datar jadi gini gitu kan. Kan ada yang orang sholat Jumat tuh dia sholat Jumat di tanjakan gitu gitu. kan. Itu kan kalau sudah di gunung. Enggak, ada orang sholat Jumat tuh di tanjakan. Di apa meme gitu, meme lucu. Mim. Oh, meme. Meme. Main. Dia tuh sholat tuh di turunan gini nih. Jadi mereng dia sholatnya. Oh itu telat Dia tuh. tidak berdiri dengan Nggak bisa kaki. sholat. Tidak ada pilihan lain lagi tuh. Berdiri Ada dengan yang iman. Sholat di tangga tuh kan. Tuh. Berarti nggak kiblat ya. Yang lagi jualan. Jangan melawan hukum Allah. Ada yang di atas ini Dia melawan hukum pagar. Tuhan. Dia mungkin melawan hukum imitasi ya. Yang penting nggak melawan hukum Allah. Misalnya kita berempat ya kan, kita berada di tempat yang jauh dari pemukiman. Tak bisa kita sholat Jumat. Kecuali di 40 orang, misalnya kita pergi satu jamaah kan. Kalau berempat Misal dalam kapal ya kan, dalam kapal. Kapal ini misalnya orangnya ada 39. 50 orang di laut kan. Kemudian pas hari Jumat berhenti kapal itu. Tidak usah jalan, kalau jalan kan berubah cara kita. Berhenti. Kemudian kalau sholat Jumat. Karena berhenti kan saya 40 orang. Tenggelam nggak kapalnya? 40 orang tuh enggak terhitung imam ya, 40 orang tuh enggak terhitung imam. Kalaupun mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah itu bisa minimal 4 orang. Minimal? Termasuk imam. Beda kalau 40 Berarti tidak kita boleh termasuk nih. imam. Kalau 4 termasuk dalam imam. Ini kita boleh. Berarti jamaah cuma 3 aja. Apa sih ini kita berempat kalau ikut mazhab Imam Hanafi. Nah, gas. Ada imam. Kalau isi kapal tuh panas tuh kapalnya berhenti gitu Ya kan? tengah jalan. Hah? Kan bisa ya. Enggak Pakai jangkar bu. Susah kapal. Ada jangkar. Kalau kayak sepeda kan kalau berhenti jatuh. Kalau nggak di kayu, Itu prinsip Gas. hidup tuh. bersalah ya. Apapun yang terjadi tetaplah bergerak. Kalau berhenti kita jatuh. Berarti kapal Maksud jatuh. kapal tuh gimana maksudnya? Kapal kan dia tidak berhenti, Ah, apa ini? tidak berjalan ya. Berarti nggak ini lah ya, nggak jatuh lah ya. Karena dia punya. Ada itu, ada hantu. Dia tidak jatuh, Ada hantu yang angkat. dia kapal. ngambang. Jadi angkatnya lebih besar dari gaya tekanannya. Ada hantu yang angkat di atas kapal. Itu pesawat. Enggak Megalodon. itu lah. Yang Kita belajar hukum Archimedes. Tapi tetap boleh ya. 4 orang. medis. Boleh kalau ada mau wanita. Kalau gitu kita ambil tuh. Dia masuk sendiri. Masalah Terus apa? tanda. Dah, gas. Yes, kalau Jumat berempat ada. Pindah madhab. Ada lagi. Ada? Yang safar aja tuh, yang safar. Tapi nanti kalau mazhab Imam Abu Hanifah berarti Kamu gak? imamnya langsung ya Banyak. Itu ini. pakai basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lagi Bismillah. Ikut semuanya, enggak boleh misalnya cuman pas sholat ya. Pas apa Jumat ada ya ikut Imam Abu Hanifah. Caranya? Caranya bisa beda ya. Kalau sepaket. Buka ya, kalau minum. Patah hati. Buka dari minum. Bahasa. Minum buka ya. Podcast kali ini kita fokusnya ini ya, fokus makan. Jadi dapat sumpah. Fokus konsumsi gitu. Udah fokus ngobrol dulu dah. Dah, kan ada malam. Yuk. Udah selesai ke safar tuh. Ada lagi nih tadi. Ada, tadi lupa sih nanya apa tadi ya. Intinya jangan Sholat, ada perempuan. Kalau sapa tuh jangan ada perempuan. Sholat Gunung udah. Udah. Wudu udah. Terus sholat Jangan dah, ngajak duduk perempuan. dah. Kalaupun dia mau pergi, Jangan ngajak perempuan. pas kelompok dia pergi. Kau ya ya. Lakum dinukum.
Nah, gitu. Bukan gitu kan? Bukan yang itu. Kemungkinan peluang ikhtilal aja besar kalau pergi sama akhwat tuh peluang ikhtilal. Sama laki-laki ya macam-macam tingkah ya. Apa gitu perempuan? Buat tripod. Kawan saya ambil temen tah. Perempuan biasa buat tripod. Untuk itu konten. Lah, kami bawa tripod gak? Caranya perjalanan udah. Yang kemarin berapa budget ke Sepancung? Pengeluaran Tidak hitung. Astagfirullah. 100 lebih ada kali ya. Sendiri. Enggak. Kalau Karena- bisa pergi ke gunung tuh punya niat. Siapa nih? Pergi gunung kayak gitu. Enggak, kalau kemarin saya niat pergi gunung tuh Dia mau kontak. pendekatan emosional. Maksudnya kontak langsung dengan alam. Pendekatan emosional. Jadi emang kemarin kan saya pernah nanya Bang Umar gak? Kita tuh bisa lihat karakter orang tuh ketika sapar gak kan Bang? Kayak sini. Sapar nih. Jadi kita bermalam sama dia 3 hari malam. Oh 3 hari malam. Kemarin tak sampai semalam. Udah nampak ada tepi ada. Makanya kalau kita lihat sahabat heran sama misalnya Nabi menyebutkan bahwasanya sahabat ini nanti masuk surga. Maka penasaran nih apa yang membuat sahabat masuk surga. Ketinggalan. Tinggalnya bukan cuma sehari, 3 hari, 3 malam. Abu Darda bukan siapa? Berjahal. Bukan. Tapi tak ada yang istimewa dari dia. Tapi Sholat subuh, tapi tidak ada sholat tahajud. Tidak ada yang istimewa. Wajib ya. Wajib ya. kenapa dia bisa masuk surga? Kenapa ya? Karena dia taat ya kali. Apa? Minggu depan. Minggu depan. Karena saya melupa itu. Karena Takut dia, salah nanti ya. karena dia sebelum tidur maafkan orang. Kuncinya hati yang lapang, Lapang. maafkan orang. Alam nasroh. Jangan bawa dari sendiri kan? Kelapangan hati tuh. Betul tak tuh? Betul. Nah. Masya Masya Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Oh, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Akum dinukum waliyadin. Ah, Manjat dah. semua mengeluarkan quotes terbaik. Seru emang. Minggu depan. Dalam apa pun kita harus mengajarkan niat-niat sama soleh. Misal mau pergi ke Sama kayak podcast itu. mau ke kampung nih tapi niatnya apa untuk dakwah misalnya. Hmm. Niatnya untuk apa? Silaturahmi. Niatnya untuk apa? Untuk sedekah. Bawa nanti itu samping-samping aja. Misalnya mau cuma pergi jalan-jalan, tapi niat kan ya sedekah. Gimana? Pas anak-anak kita cari lah orang siapa mau kita sedekah kan gitu kan. Teman kita kayak gitu. Boleh lah gitu. Teman kita yang sekelompok di dekat. Dari tadi kau ngasihanin ke kamu. Ngasih makan tuh besar pahalanya. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan memberikan makan dengan sesuatu yang kita suka. Suka apa? Mie ayam. Kasih makan orang mie ayam. Rupa dia tak suka mie ayam. Saya suka mie ayam. Oh, kode keras banget. Udah makan pop mie tadi. Jadi ada bakso malam. Malang. Jangan sebut. Bakso maling. Kalau udah ngasih, misalnya kita buat kebaikan ngasih sedekah, makan orang. Tak boleh kita sebut-sebut lagi. Kenapa? Karena kalau kita ngasih makan orang tuh innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita mengharapkan wajhillah, ridhonya Allah. Tidak mengharapkan apa? Jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari orangnya. Kalau kita ngasih makan udah lupa kan dah besok tak ada yang kita. Amal baik yang paling bagus ada amal baik yang kita lupakan. 2L. Lakukan lupakan. Ini ketiga L lagi. Kalau perbuatan dosa menyesal Tobat. dan ingatlah. Ini berbahasanya tuh. 2M. Menyesal dan mengingat. Menyesal dan mengingat. Kemudian- Ingat pos dosa itu tuh. M3 melari.
Kenapa harus mengelari tadi? Kok mau Sehingga lari? kalau ada orang berdosa, ya kita juga ingat dosa kita. Ada orang berdosa. Ya, gitu dia. Saya pun juga pernah berdosa. Jadi apa bedanya? Udah mulai dingin. Dekat api unggun dong. Yuk bakar. Hidup kan tadi. Dinginnya. Api. Oh, lagi ada air. Wow, sering lagi dah. Ini Pakailah bisa wuduk. untuk wuduk. Tadi tuh wuduk tuh airnya air apa ya? Boleh enggak air kopi ni? Boleh guys. Kok minum enggak? Maksudnya untuk wuduk tuh, kayak air yang udah dimasak nih, boleh enggak? Tapi mesti air putih gitu. Enggak disentuh apapun. Ayo Boleh celop. tak? Jangan. Mengaji. Boleh. Boleh Saya udah kenyang dah. Hah? Kenyang. Dah. Iya boleh enggak? Bukan nawarkan makan. Kita enggak nawarkan makan. Ini kan masukkan susu tadi nih. Ini kan masukkan ke sini airnya. Nah, terus kan udah dingin, daripada mubazir kan, sekarang ke sini. Nah, itu enggak nih besok subuh nih kita pakai untuk suduk. Wuduk. Tuh, habis enggak? Jawabannya oh, boleh. Iya Kenapa? gitu. Karena ini tidak bercampur. Oh. Berarti masih Jadi kalau mencucikan. kalau dahulu tuh kan subuh itu kan sejuk luar biasa. Apalagi sebelum subuh tuh sejuk. Nah, Karena kalau di Arab tuh kan siang panasnya luar biasa. Tapi kalau malam sejuknya juga luar biasa. Maka kalau mau bangun subuh atau qiyamul lail itu supaya tubuh itu tidak merasa dingin yang kuat, maka airnya dipanaskan kemudian berwudu dengan air yang dipanaskan. Maka boleh. Air mendidih. Asalkan dia tidak bercampur, misal air ini tumpah pula minyak goreng masuk dalam air itu, maka bisa kita mau dia dibalikkan ke sini lagi ataupun dijerang lagi panas sampai hilang minyak. Campur minyak mana bisa hilang? Dicelup. Air yang hilang. Dicelup. Air yang hilang sampai masak. Saya masak celup. Masa celup kanan. Cep tangan. Kalau tangan kita tidak ada najis ya, kalau tangan kita tidak ada najis ya, mungkin tidak apa. Oh. Tapi kalau tangan kita tidak ada najisnya, tapi kita niatkan untuk bersuci, maka itu jadi mustakmal. Air mustakmal itu dia tidak mensucikan. Mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Jadinya kita wudhu nih, basuh muka. Air basuh muka itu jatuh di bawah nih, kita kumpulkan. Kemudian kita gunakan untuk basuh tangan lagi. Karena sudah mustakmal. Dan air yang suci itu adalah air yang tidak bercampur dengan zat apapun. Air kopi, tidak bisa air kelapa, tidak bisa air yang dicampur dengan sabun misalnya, tidak bisa. Air laut tuh, kok bisa gimana air laut? Air laut kan tidak bercampur. Air kelapa enggak bercampur? Maksudnya air laut tuh enggak bercampur dengan Air kelapa. Campur ya. Di buah. Campur C6H12. Kok jadi bahas itu? Campur. Itu H2O ya. Campur dia. Dua. Hanya dua. Hidrogennya dua. Oksigennya H2O kan air. Oksigen satu ya. Kalau air kelapa kan H2O sama C6H12O6. Oh. Air Sama air laut. NaCl juga kan. Air laut. Air laut NaCl. kan H2O sama NaCl. Oh. NaCl kan masih belum terpisah. Gimana tuh? Boleh air laut ya? Boleh. Anak kimia kan. Ada 7 air yang boleh. Bukan ada iya, ada apa mama? Air sumur, air laut, air danau, Sungai. air hutan, Sungai. sungai, Salju. air salju sama air es. Air sumur ini apakah harus yang jernih? Biasanya kan air sumur Nggak. ada yang coklat gitu. Sungai Kapuas. Tapi boleh. Sungai Kapuas. Usah pakai kompor. Ah itulah dia. Kan ada perumahan tuh yang kalau sumur itu airnya coklat gitu, pekat. Boleh. Tanah bukan itu. Air akar. Kalau Air akar uang lengket. Nah, itu boleh. Boleh bang. Tahu saya. Ah iya. Saya baru tahu. tapi kalau misal air itu bau najis, kenapa? Ada baunya. Kalau bau cair, bau tanah, boleh. Nah, Kalau dia kayak paret gitu, misalnya kan kayak paret. Keroh. Sungai. iya, dia keruh. Cuman kayak misalnya contoh di kebun sawit itu kan. Nah, di buah jatuh tuh akan keluar minyak tuh. Campur kan? Campur. Lain enggak bisa pakai wudhu. Tapi campur. Untuk makan bang. Tuh, goreng. Yang buaya. Boyak goreng. Emang boleh makan boyak? Kayaknya kita harus bikin fikih baru. Fikih sawit. Khusus Indonesia. Sawit. Karena dulu nih kita mau turun nih, jadi nggak boleh ada sampah yang tertinggal. Ini bisa dipakai untuk besok lagi. Oh, iya. Sayang kita.
Kita kaum ini ya, penyayang hewan. Salah. Penyayang botol gede. Sudah ke? Habis ke dah? Dah. Kamu Ada tak habis airnya kan? nggak? Sayang, Nggak ada airnya? sayang banget. Ya lah, udah sama banyak minum air ini. Micin. Gimana tadi minum air terus? Nggak kayak ini, kayak itu lagi. Pantas lah cepat gede kata saya. Aduh. Oh. Yuk, gym yuk. Besok mau ke gym. Ah. Ini harus member. Nah, saya gym di alun-alun ya, Adik. Saya tidak ada niat mau gym. Mau main tenis saja. Tenis aja bukan tenis. Oh. Ini yang pro. Ada. Karena dia buka padel kan. Pancasila. Padel. Oh. padel. Let's padel. Ah, Iya. Let's padel. berapa lah kan itu? 120. Mahal. Wih, apa cerita padel pula. Jadi kalau wudhu ni segini boleh ke? Kalau cukup tarik ke muka, Mana bisa? maka terus Ini segini ya minimal. segini Minimal segini ya. sama kaki. Minimal segini ya. Tidak cukup. Minimal segini. Kalau misalnya ini apa? Kan sekali Sebatas itu mana cukup? Penuh itu maksudnya. Ah. Oh. Kalau misalnya merata kena semuanya, maka bisa. Yang penting Minimal merata. segini. Minimal segini. Itu kopi tak boleh. Ya minimal botolnya segini. Ayo kita main bulu tangkis yuk. Ini dipakai mandi wajib pun bisa. Ini wajib semua kali. Terus mengalir lah ini wajib. Nah, misalnya ini gunung terus mimpi basah gitu gimana? Mandilah. Bawa subuh gimana? Mandi lah tuh kalau Main blowing. Satu subuh misalnya bawa bisa gak ya? itu lah kalau misalnya Sendiri sampai naik gunung kan? ujung-ujungnya habis waktu subuhnya, nah maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Kecuali di malamnya coli, kan? Hai. Jam-jam sebelum subuh itu coli keluar. Ini loh. Lepas Tirta pun ketawa kayak ini. Supaya ke gunung Nggak. kerja gitu astagfirullah. Dari masuk waktu subuh ada air ya kan? Salah orang Dia mau mengeluarkan sendiri kan? dia Ujung-ujungnya mau apa? dia mau dipotong kayak. Closing yang sangat dar-der-dor. Nah, itu kita masalah begitu tidak boleh ditutup ya. Ngomong betul-betul. Betul sih bang. Nggak harus dipecoli kayaknya. Apa aja? Udah Ada bahasa Arabnya istimna. Yang mengeluarkan dengan sengaja gitu kan lebih sopan ya. Sama ya. Sama. Kafir dengan muslim itu kan sebenarnya sama. Iya, tapi yang Itu kan karena kebiasaan. secara Kayak penjelasan beliau tadi pagi. Kayak itu tadi tuh kayak contoh kita kan. Kayak ini oke kita udah di sini. push up. Naik gunung. Kayak gitu tuh Naik gunung. dia Naik gunung. masuk ke kategori yang dia pakai rumah bukan karena itu. Itu dosa. Dosa karena dia Melakukan itu. melakukan itu sama dosa dia tidak sholat subuh. Walaupun karena dia tak temukan air. Salah seorang apa itu? Gitu. Tapi kalau kita tak sengaja gitu kan bangun itu udah basah kan karena Tes minum. maka tak ada air maka udah turun haus turun itu karena aku selesaikan sholat subuhnya dulu. Makanya dia kena ke gunung kalau Sukumi basah. Basah gunung. Siapa naik gunung? Naik gunung. Mimpi basah kayak gini. Ada capek aku. Tes minum. Sudah nanti. Tapi tidak pernah terpikirkan tuh hal itu. Itu di sini oh ke gunung gitu kan. Ya tapi ya kan Ini kadang terlalu soleh. Nah, kadang kan biasa sejuk kan. Sejuk tuh juga memicu itu keluar gitu. Secara tidak sengaja. Biasanya itu bukan keluar. Apa? Bahaya kayak bahasa-bahasa. Sendiri ya. Nah, kadang ada yang kayak itu. Gitu. Terlalu mahal. Semakin ke ujung nih. Udah mau subuh? Alhamdulillah. Tapi ini benar Tapi yang terasa itu sejuk. kan bisa saja terjadi kan. Kalau Mungkin. kita tidur itu kan berarti tidak sadar itu. Tidur lah. Tidur sebelum tidur tuh bayangan apa dulu? Kalau misalnya kayak suami istri, misalnya sampai atas, misalnya kan, gitu. Kemudian dia jima di atas itu. Bodoh. Dah kan? Siapa tahu ada bawah. Ya maksudnya kan kayak apa ya? Kayak Maksudnya ada tempat lain, dalam nyamuk itu kan. dawannya kayak tahu. Nah, misalnya itu kan ya. Tidak bisa. Maksudnya bisa jadi dia bawa air segalon untuk mandi.
bisa jadi kan. Nah, bawa ayo-ayonya. Ah, iya. Kalau memang mau itu. Emang harus dipersiapkan berarti. Tapi ngapain ke atas gitu loh slotnya nanti. Siapa tahu lagi capek. Kadang tuh ada memang orang tuh dalam pikirannya tuh itu semua tuh. Nah, Kayak dunia tuh isinya gitu ya. Padahal dunia itu isinya gitu kan. Sama semua ya. Aduh, 10 tambah 2, Makin 13. malam nih makin panas ya. Laki-laki. Tidak jelas ada safar sampai ke itu. Apa? Mau ngaji kitab itu kan? Kitab Pikir. pusaka. Yang mana penting tuh bukan. Tapi itu enggak bukan kitab. Itu Masalah yang lain. Nah, itu cuma masalah hak suami Suami istri. Kudul jain. Kalau yang itu kan ada Qurratul Uyun sama Fathul Adim. Adim. Nah, kapan mau tutup nih? Ya. Jadi silakanlah nih kasih quotes nih. Kalau misalnya naik gunung sebaiknya ngapain pesan dari Arya, pesan dari Bang Adi. Bang Umar. Bang Umar saya kasih penutup akhir terhadap kita bertiga. Silakan. Silakan. Kata Bang Umar, sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita belajar dulu apa ininya. Ininya itu apa? Maksudnya sebelum kita melakukan tuh kita harus paham. Pokoknya yang penting kita harus paham hukumnya. Jangan sembarang. Jangan kita lakukan dulu baru kita bertanya. Tapi bertanya dulu baru melakukan. Masya Allah. Nah, cukup dah deh. Kita mencukupi semua ini. Sudah mencakup semua Ilmu. inti dari pembahasan kita malam ini. Ya, dah. Loh, Ada kata juga kita nih. Oh ini jangan ngomong. Tahu terus. makan pop mie. Dimakan juga tadi. Apa? Kan kata mau tadi. Nah, silakan Ayo. kasih. Jadi Spanyol kayak gitu. Tidur ya lah. Ya, sebagaimana kata Umar bin Khattab Wes. tentang safar ya. Jadi Ini Umar Assegaf. jangan kata Umar bin Khattab, jangan kau mengatakan kau kenal dengan temanmu kecuali karena 3 hal. Pernah tidur dengannya, pernah safar dengannya, dan juga pernah bermuamalah dengannya. Nah, jadi safar itu salah satu cara sarana kita untuk mengenal kawan kita. Nah, termasuk juga mengenal diri kita sendiri. Nah, sifat kita kayak gimana, sikap kita kayak gimana gitu. Nah, karena di safar itu kesusahan-kesusahan tuh mulai nampak. Nah, dari situlah sifat-sifat asli kita tuh kelihatan. Nah, kayak itu. Jadi bagi yang suka naik gunung, jadikan itu bukan cuma sekedar healing, tapi juga sebagai proses mengenal diri kita. Nah, kira-kira kita ini orangnya kayak gimana. Sehingga ketika balik dari naik gunung, kita jadi manusia yang lebih baik dan tentunya lebih beriman kepada Allah. Takbir. Allah Akbar. Dan jangan cok di atas gunung. Apa ini? Tarik nih saya ini di podcast habis badan saya. Astagfirullahaladzim. Dari saya. Kayaknya ada kan dari Bang Umar? Ada Saya amal qalil bil ilmi yanfa. Wa amal katsir bil jahli la yanfa. Amalan yang sedikit tapi dengan ilmu maka itu bermanfaat. Tapi kalau amalan itu banyak namun dengan kebodohan, artinya dia tidak mau tahu, dia tidak mau belajar, cuma sekedar melakukan, maka tidak akan bermanfaat. Allah a'lam. Jadi kayaknya saya tidak bisa lagi kasih kata-kata ya. Udah habis dah. Dan saya Karena dia membayangkan apa yang dia bayangkan ini apa? Saya pasca ngomong itu lah dari itu. Langsung hilang ini dah. Ini dah. Apa nanti paruh iman itu lagi. percaya sih bahwa iman dia. Harus bagaimana? Astagfirullah. Saya tidak ada kata-kata tambahan lagi karena saya udah kenyang dan juga udah ngantuk. Dan kayaknya hari ini saya paling sedikit ngomong ya. Masih lihat saya tadi pas masak. Nah, dah. Jangan lupa kalau mau safar ajak teman ya, jangan sendiri. Misalnya kalau ke gunung ya, ke Riam juga jangan sendiri ya, karena kebahagiaan itu
jangan sendiri-sendiri lah gitu. Jadi minimal ajak kawan lah gitu. Ada tutor trip Ada orang di sini. Bang Arya. Nah kalaupun mau nih apa namanya mau nge-trip kemana gitu, nah siapa tahu beliau bisa bawa gitar gitu. Kalau mau itu mau Idul Hasanah dulu sebelum pergi boleh. Nah itu lebih baik lagi Undang ya? Ayo. karena ya kita udah bahas ini ya tafakur ya. Kita kan ke gunung itu harus ada tujuan ya. Salah satunya tadi itu tafakur. Nah tafakur alam. Jadi akan kita pergi ya ke gunung gitu kan. Kemudian itu ke atas tuh mau hajat itu. Apa ke atas? Jelas sekali gitu kan. Adalah ini kayak harus mau tutup nih. Kita tutup podcast kali ini dengan mengucap alhamdulillah. 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 Alhamdulillah at'amana wa sakana wa ja'ala minal muslimin. Kemudian doa Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita turun dulu ya. kemas.